Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK, MAK. Perkenalkan, nama saya Kristianto, mahasiswa usia S1 Akuntansi di kelas AK 209 mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Mohon izin Ibu dosen, saya perkenankan saya untuk mempresentasikan slide yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan satu materi tentang utang antar perusahaan. Dalam dunia bisnis, interaksi antar perusahaan bukan hanya dalam bentuk penjualan barang atau jasa, tetapi juga dalam bentuk pinjaman atau utang. Konsep utang antar perusahaan atau intercompany loans merupakan bagian penting dari transaksi keuangan yang mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi ini sangat penting dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan transparan. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas yang pertama tentang apa sih utang antar perusahaan itu, lalu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap utang antar perusahaan, lalu bagaimana contoh pencatatannya terhadap utang antar perusahaan. Pengertian utang antar perusahaan yaitu kewajiban keuangan yang timbul ketika satu entitas dalam suatu kelompok perusahaan meminjam dana dari entitas lain dalam kelompok yang sama atau dari perusahaan lain yang masih terafiliasi. Jenis utang ini biasanya terjadi dalam bentuk pinjaman antar perusahaan, pinjaman afiliasi, atau pembayaran atas nama perusahaan lain. Berikut adalah beberapa jenis transaksi utang antar perusahaan. Yang pertama ada namanya pinjaman langsung. Itu satu perusahaan memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dalam kelompoknya. Atau ada FAT juga yang kedua jenisnya, yaitu fasilitas pembiayaan bersama. Jadi induk perusahaan menyalurkan pinjaman ke anak perusahaan. Atau juga ada jenis transaksi yang bernama reimburse, yaitu biaya yang dibayar di muka oleh pihak lain. Pertama kita coba bahas jenis yang pertama, yaitu pinjaman langsung antar perusahaan. Pinjaman langsung antar perusahaan atau intercompany loan ini terjadi ketika satu perusahaan memberikan pinjaman langsung kepada perusahaan lainnya dalam grup yang sama. Pinjaman ini dapat berupa dana yang dipinjamkan dengan atau tanpa bunga dan dengan jangka waktu yang bervariasi. Misal, ada PTA sebagai perusahaan induk memberikan pinjaman sebesar 500 juta kepada PTB. PTB ini ceritanya adalah anak perusahaannya untuk ekspansi usahanya PTB. Jadi dipinjamkan uang untuk modalnya PTB untuk membuka usahanya atau mengekspansi usahanya. Nah, pinjaman ini dicatat sebagai piutang oleh PTA dan oleh PTB dicatat sebagai utang. Lalu yang kedua, jenis yang kedua adalah fasilitas pembiayaan bersama atau shared financing facility, yaitu perusahaan induk atau perusahaan besar dalam grup sering menyediakan fasilitas pembiayaan bersama untuk beberapa anak perusahaan dalam grup yang sama. Fasilitas ini memungkinkan perusahaan anak untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang lebih menguntungkan karena dikelola oleh perusahaan induk. Jadi misalkan contohnya perusahaan induk yaitu PTX menyediakan fasilitas pinjaman dengan bunga rendah untuk semua anak perusahaan yang memerlukan dana untuk proyek mereka. Jadi utang antar perusahaan akan dicatat oleh anak perusahaan dan perusahaan induk akan mencatatnya sebagai piutang. Jadi kenapa bisa dilakukan ini? Karena ketimbang kita minjam perusahaan, anak perusahaan itu pinjam ke bank atau tempat lain, itu akan mendapatkan bunga yang normal. Tapi ketika pinjam kepada
PT induk atau yang terafiliasi pasti bisa dengan bunga yang agak terjangkau, dengan jangka waktunya bisa diatur sedemikian rupa oleh mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada reimbursement atau biaya dibayar di muka. Terjadi ketika satu perusahaan dalam grup membayar biaya untuk perusahaan lain dalam grup tersebut, yang kemudian akan diganti oleh perusahaan yang menerima manfaat. Misalnya, PT A sebagai perusahaan induk membayar biaya iklan sebesar 100 juta untuk seluruh grup perusahaan, dan PT B, anak perusahaan, akan mengganti biaya tersebut kepada PT A dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada misal contoh jurnalnya sebagai berikut. Di PT A itu dicatatnya di debit ada kasnya 100 juta, nanti akan dicatat di kredit pendapatan reimbursementnya 100 juta. Kalau PT B di debitnya beban iklan, di kreditnya utang antar perusahaan. Lalu bagaimana perlakuan akuntansi utang antar perusahaan? Perlakuan akuntansi terhadap transaksi utang antar perusahaan mengacu pada bagaimana pencatatan dilakukan oleh perusahaan yang terlibat dalam transaksi pinjaman atau kewajiban antar perusahaan. Biasanya terdapat dua entitas yang terlibat. Yang pertama ada perusahaan yang memberikan pinjaman, lalu yang kedua perusahaan yang menerima pinjaman. Nah, ini contoh pencatatan pada pihak pemberi pinjaman. Pada pihak yang memberikan pinjaman, transaksi ini akan dicatat sebagai piutang antar perusahaan karena pihak tersebut mengharapkan pembayaran kembali dari pihak yang meminjam. Jumlah pinjaman yang diberikan akan dicatat dalam akun piutang sebagai aset lancar atau tidak lancar tergantung pada jangka waktu pembayaran pinjaman. Jadi contoh jurnalnya saat memberikan pinjaman, di debit akan dicatat sebagai piutang, kreditnya adalah kas. Misalkan PT Induk ini meminjamkan uang 100 juta untuk anak perusahaan. Jadi dia catat di debitnya piutang, di kreditnya ada kas yang keluar. Lalu jurnal saat menerima bunganya, ketika menerima bunga misalkan 10%. Jadi dicatat sebagai piutang bunga 10 juta, pendapatan di kreditnya pendapatan bunga 10 juta. Nah, kalau sekarang kita coba lihat bagaimana pencatatan pada pihak yang menerima pinjaman, misalkan PT Anak nih. Jadi pada pihak yang menerima pinjaman, transaksi ini dicatat sebagai utang karena perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman kepada perusahaan yang memberi pinjaman. Utang ini akan dicatat dalam akun utang antar perusahaan sebagai liabilitas. Jadi jurnalnya ketika dia menerima utang, di debit dia akan catat kas, di kreditnya utang. Sama seperti pencatatan utangnya, bunga pun demikian. Jadi beban bunga di debit, lalu di kreditnya atau utang bunga. Di sini dicontohkan misalkan 10%. Lalu kita akan coba membahas eliminasi transaksi antar perusahaan dalam konsolidasi. Dalam situasi di mana perusahaan-perusahaan yang terlibat adalah bagian dari grup yang sama, misalnya induk perusahaan dengan anak perusahaan, transaksi antar perusahaan perlu dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari double counting atau pencatatan ganda yang dapat mengganggu keakuratan laporan keuangan grup secara keseluruhan. Nah, kenapa eliminasi ini harus dilakukan saat laporan keuangan konsolidasi? Jadi transaksi antar perusahaan seperti utang piutang biasanya tidak melibatkan pihak luar atau pihak eksternal, pihak ketiga. Karena itu, dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi tersebut harus dieliminasi untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan grup secara keseluruhan. Jika tidak dieliminasi, laporan keuangan akan menunjukkan kewajiban, utang, dan aset yang saling berhubungan yang tidak mencerminkan realitas eksternal grup. Nah, ini contohnya. Ya, coba kita bahas contohnya. Misalnya PT Alfa sebagai induk perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Beta, anak perusahaan, sebesar 100 juta. Dan kedua perusahaan tersebut saling mencatatkan transaksi ini dalam laporan keuangan mereka. Ketika laporan keuangan konsolidasi disusun, transaksi ini akan dieliminasi untuk menghindari penghitungan ganda terhadap piutang dan utang yang sebenarnya hanya ada di dalam grup. Nah, ini misalkan contoh jurnal eliminasinya. Jadi transaksi utang antar perusahaan yang terjadi antara PT A sebagai PT induk dan PT B sebagai PT anak akan dieliminasi dengan mendebit akun utang antar perusahaan dan mengkredit akun piutang. Ini akan menghilangkan saldo yang tercatat di kedua perusahaan.
Jadi di debitnya ada utang antar perusahaan, misalkan 100 juta, di kreditnya adalah ada piutangnya 100 juta. Jadi selain utang dan piutang, pendapatan bunga dan beban bunga pun harus dieliminasi, sama seperti ini. Jadi ini dilakukan untuk menghindari pendapatan atau beban yang tidak relevan di tingkat perusahaan. Jadi kesimpulan kenapa eliminasi ini harus dilakukan. Jadi setelah eliminasi dilakukan, laporan keuangan konsolidasi hanya mencatat transaksi dengan pihak ketiga, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang keadaan keuangan grup. Hal ini juga membantu menghindari inflasi jumlah aset dan kewajiban yang tidak mencerminkan kondisi eksternal. Eliminasi transaksi antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi bertujuan untuk menghindari pengakuan ganda terhadap aset dan kewajiban yang bersifat internal. Proses ini memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi yang terjadi dengan pihak eksternal dan memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai posisi keuangan grup secara keseluruhan. Nah, ini misalkan kita coba masuk ke contoh soal. PT X memberikan pinjaman kepada PT Y sebesar 200 juta pada tanggal 1 April dengan bunga 12% per tahun. Jurnal apa yang dibuat oleh kedua perusahaan pada 1 April dan 31 Desember? Nah, kita coba di PT X dulu sebagai pemberi pinjaman. 1 April karena memberikan pinjaman, jadi ada muncul akun piutang di debit, muncul akun kas di kredit sebesar 200 juta. Pada 31 Desember dia mencatat piutang bunga yang terjadi 9 bulan karena mulai April dan sebesar 18 juta dengan perhitungan bunga 12% per tahun, dan ini hanya 9 bulan, jadi dapat 18 juta. Lalu di kreditnya dia mencatat pendapatan untuk PT Y pada 1 April mereka mencatat kas di debit 200 juta dan utang di kredit 200 juta. Demikian juga pada saat pencatatan beban bunganya, beban bunga di debit, utang bunga di kredit 18. Jadi utang antar perusahaan adalah transaksi penting yang harus dicatat secara akurat oleh kedua belah pihak. Perlakuan akuntansi yang tepat diperlukan agar laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya, terutama ketika laporan disusun secara konsolidasi. Transaksi antar perusahaan juga memerlukan perhatian terhadap aspek perpajakan dan transfer pricing. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.